Nah, ini tadi bilang karena begini, praktek waktu itu desa Pangkalan, mayatnya orang dibuat. Begitu saya pengen melompat dia. Air juga itu. Nah, air yang disediakan tadi kan ada 3 macam. Pertama, air yang dicampur dengan daun bidara atau serbuk bidara. Air itu biasanya kalau sudah kita campur menjadi kesat. Dan kalau air itu sudah kesat kena ke tubuh mayat, maka proses pencuciannya atau menggosoknya lebih mudah, menghilangkan kotoran. Itulah dia. Di samping menimbulkan wangi-wangian. Tak ada serbuk bidara. Apa yang boleh? Boleh sabun. Datang orang tua kita sekarang mengatakan tak boleh sabun mandi, tak boleh sampo katanya. Pokoknya yang bisa menghilangkan kotoran, yang bisa menghilangkan daki boleh. Tapi kalau ada daun bidara jangan dipakai sabun. Itu yang pertama disediakan. Kemudian yang kedua, air yang murni. Ma'un qarhun istilahnya kalau untuk mayat. Ma'un qarhun, air yang welas, apa namanya itu ya kalau asli itu, air mutlak lah. Kalau air mutlak itu nanti kan suka 2 kula. Ini tak pun 2 kula tapi murni air, tak ada campurannya di situ. Dan yang ketiga, air yang dicampur sedikit kapur barus. Jangan sampai merubah warna air, baik serbuk bidaranya maupun kapur barus. Ini sampai putih lah main mayat tuh, gara-gara kapur barus. Begitu dibuka dia mau dikapankan, berubah mayat tuh, oranges dia. Jadi jangan hanya sekadar untuk menjaga mengawetkan jasad. Itulah salah satu tujuan kapur barus itu. Siapa yang memerintahkan ini? Nabi. Lamma iltasalna ibnatahu qala irsiluha salasan au khamsan au aktsara dzalik. Mandikanlah putihku itu, kata Nabi, 3 kali atau 5 kali, bila dianggap perlu lebih dari itu. Berapa banyak? Maka simpullah para ulama, dibuatlah 9 kali lah paling banyak. 9 kali. Tata cara memandikan mayat di antara kita ini kan beda tempat tinggal. Jangan nanti begitu kita praktekkan berarti saklawasi aku salah. Jangan begitu. Sudah benar itu. Apapun yang kita perbuat selama ini untuk mayat, insya Allah pahalanya 41 kali tadi kami bilang. 40 kali. Tapi entah 40 kali apa kita tak tahu lah. Pokoknya 40 kali lah besar pahalanya. Kalau nanti misalnya tak sesuai apa yang kita praktekkan dengan yang Bapak Ibu sudah praktekkan, tidak jadi ketetapan itu. Yang wajib kan ta'mimu badanihi bil ma', meratakan seluruh badan mayit dengan air. Itu yang pertama, setidak-tidaknya. Tapi sempurna-sempurnanya beginilah dia. Pertama, mayit dibaringkan, ditutup dengan kain yang warna gelap. Kalau ada asam untuk pembersihnya nanti kan dipotong. Biasanya doanya itu Allahumma bi'ijjatika haqqul mubin. Kan itu kan doanya kan? Doa memotong jeruk. Tak pakai doa aku, enggak usah. Mudah-mudahan jeruk ini jadi penyelamat mayat ini. Itu pun jadilah. Kalau masalah doa itu mau pakai bahasa Arab. Tapi nanti kan untuk membersihkan. Membersihkan. Boleh saja nanti ditoel ke situ itu. Ini bukan dimasukkan lagi ke air. Air yang sudah dicampur serbuk bidara jangan campur dengan yang lain.
Air yang murni jangan campur dengan yang lain. Air yang campur kapur jangan campur yang ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang sulit. Nah, pakai misalnya di bawah tahta zufrihi, di bawah kukunya. Bila perlu pas mencet dia, cet minyak pula mati. Gimana menghilangkannya itu? Pakai apa lah ya? Thinner. Pakai thinner lah baru bisa. Kalau pakai jeruk nggak bisa itu. Kenapa? Cat menghalangi sampainya air ke kulit. Tukang mancing mati waktu mancing. Banyak didapat ikan, lengket sisi ikan. Sisi ikan menghalangi air sampai ke kulit. Perhatikan kalau ada pemilik kita yang tukang mancing mati waktu mancing. Ada nggak di situ apa? Sisi ikan. Panas juga ini mah. Nggak apa. Sekali-sekali olahraga. Olahraga sore. Nah, ini tidak boleh langsung ke lantai, harus ditinggikan. Wayuminu ra'sahu, dimerengkan kepalanya, dia diangkat sedikit kepala mayat supaya nanti jangan kesalak waktu kita siram. Coba kita mandi begini langsung disiram masuk ke hidung, ya kan? Kalau masuk ke hidung, masuk juga ke dalam zauf, maka lebih mudah proses rusaknya mayat. Maka ini agak ditinggikan. Nah, makanya boleh pakai bantal, tapi bantalnya itu pun kalau bantal pakai kapas amat itu ya kan basah. Nah, biasanya di bangku. Wa yudau rahatahu wa ra'sihi wa yudau ibhamu fawqa ra'sihi. Telapak tangan di belakang kepala, kemudian jempol kita ini agak menyorong ke atas. Nah, mengangkat kepalanya. Itu yang kita baca di kotaknya hari. Agak diangkat lah begini. Iya, nampak tangannya yang bernampak. Nah, kira-kira beginilah. Nah, tangan bapak begini, seharusnya kan posisi kita kan di sini. Nah, karena nanti kan posisi yang memandikan itu kan di sini, bukan di sini. Karena nanti pertama dia dimerengkan kan sebelah kanan, sebelah kiri begini kan. Nah, ini duluan nanti. Ini agak dibeginikan cara menyiram pertama ini di sini, ini agak disorong ke atas. Pakai perasaan lah ya. Itu kan. Apa namanya? Begini kan, nah, ini agak begini lagi, agak menekan dia sehingga leher mayat itu agak apa tujuannya? Agar air tidak masuk ke rongga mulut dan ke rongga hidung. Batu pula mayat itu ya. Nah, katanya pula lagi tambahnya. Siram dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Disiram. Belum ada di sini siraman doa-doa. Air apa yang kita pakai? Air yang dicampur dengan daun bidara, itulah disiram. Ketika air disiramkan, mudim lah menyiram itu ya kan? Maka orang yang di sekitar mayat ini menggosok seluruh badan mayat. Gosok, ya, yang memangku, digosok. Nah, ingat, yang memandikan tidak boleh membuka aurat. Kalau bisa tangan kita dimasukkannya ke dalam basahan ini. Nah, marogo lah, menggogo. Nah, di PT HSJ sana banyak ya. Menggogo itu kan limbah, apa gitu lah. Kayaknya pula dapat murah juga. Limbah. Gabus. Tangan kita tidak boleh bersentuhan langsung. Satu lagi tadi tinggal kalau mayatnya laki-laki yang memandikan, jadi nanti misalnya ada anak ingin ikut memandikan emaknya di bagian kepala, dia boleh. Itulah digosok terus. Berapa kali sampai yakin kita hilang yang kotor. Nah, apa cirinya? Kesat. Nah, agak kesat dia, sat begitu sudah. Kalau sulit harus dengan lembut menjerit itu mayat.
Menjerit itu mayat itu kalau dimandikan. Bacalah kitab-kitab tertentu, kitab-kitab klasik, atau sekarang ada HP, ya kan, apa jeritan mayat ketika dia dimandikan. Menjerit itu, Pak. Nah, kalau Allah bukakanlah pendengaran kita, mungkin wis menengahi wis tak us mate kok, kita bilang itu. Jadi cara menyerahnya bagaimana Tuhan? Dari kepala. Nah, ini tadi kan ditutup. Nah, setelah tadi ini diangkat begini, mana tadi 3 orang memandikan? Tak cukup Pak 3 orang. Oh langsung kita mandikan pakai air. Alhamdulillah. Air bidaranya Pak. Nah, posisi air karena kita bermadzhab Syafi'i, ya kan? Karena kita bermadzhab Syafi'i, posisi air yang karhon itu tadi agak jauh. Dia tak boleh tercampur. Nah, diangkat dia supaya jangan terkena rosos, namanya percikan, sehingga dia menjadi mustakmal. Nah, inilah 1 orang di sini. Kalau dia 3 orang nanti berarti 1 di bagian kaki, 1 di bagian tengah, 1 di bagian kepala. Baru mudim yang menyiramkannya. Nah, 3 cukup. Mana apanya gayungnya? Asal menyiram. Begitu. Inilah disiramkan dia. Nah, pertama orang yang memegang kepala. Ini Pak. Sana belakang dia. Sana. Iyalah. Sini Tuhan. Siramnya ya. Biar nampak dia. Bapak sebelah sana. Bapak sana. Ya. Kalau mau dipasang niat di sini dipasang. Kalaupun tak dipasang, tak apa-apa. Tapi sebanyak rugi laba jangan ditinggal. Nawaitul husla lihadzal mayyiti, kalau dia laki-laki, kalau perempuan lihadzihil mayyitah. Fardu kifayatin lillahi ta'ala. Ini tadi kan ini sudah masuk tangan yang 2 orang lagi. Sudah masuk menggosok. Sana, rapiin dulu sana. Teruslah begitu digosok. Pakai cepak. Tapi yang memandikan ini pakai sarung tangan, ecek-eceknya yo. Terus Mutilasi tangannya. Awas basah Pak. dan air yang disiramkan itu tidak boleh murtafi'ah, tidak boleh tinggi. Lebih kurang sejengkal lah. Kalau enggak pun lebih rendah lagi. Tak boleh langsung begini tinggi. Harus rendah. Ada yang sebagian tangan boleh. Boleh. Terus hentikan. Boleh. Asalkan jangan langsung ke kulit mayat. Boleh siram. Ya, terus. Setelah itu digosoklah, dibersihkanlah seluruh. Sudah basah semua kan? Sudah basah semua, digosoklah. Sudah basah semua dia, digosoklah sampai bersih. Berhentilah yang menyiram. Dengan menggunakan ini di bawah kukunya. Tapi ingat, ketika menggosok dan membersihkan segala kotoran harus disertai dengan doa-doa yang baik. Maknanya lah memuja mayat. Itu abdonya memuja mayat. Terus dibersihkan telinganya, hidungnya, giginya. Terus kakinya tidak boleh dibuka. Tidak boleh. Kecuali nanti misalnya laki-laki yang meninggal itu sebatas aurat laki-laki kan di antara pusat dan lutut. Ya boleh. Tapi ketika menyiram ditutup lagi. Perempuan. Ini main laki-laki. Gosok-gosok. Terus Kok perempuan? Laki boleh. Selama ini
sebatas menghilangkan. Sebatas menghilangkan, tidak seperti keinginan kita. Yang penting hilang dia, kotoran-kotoran itu. Kalaupun kukunya panjang, haram memotongnya. Boleh ya Ustaz? Tak boleh dipotong kukunya. Cukuplah harimau yang kuku panjang waktu hidup. Orang jangan. Nanti kalau mati haram dipotong, bawanya kukunya. Ada juga orang yang kukunya panjang Bapak Tuan. Sudah itu kan, sap. Lalu kaki pun sudah. Kemudian dibersihkan lagi, disiram. Air bidara. Ya, sampai ke air bidara terus, sampai betul-betul apa dia? Selesai. Sudah? Kalau seandainya Setelah ini selesai, tunggu. Setelah ini selesai, inilah yang dinamakan satu kali mandi. Inilah yang dinamakan satu kali mandi. Mandi dengan air bidara. Selesai sudah. begini, kalau misalnya begini penyiramnya begini, balik dia begini. Tak begitu caranya, menyiramnya dari kepala sampai ke kaki. Tidak apa namanya? Tidak imror, tidak berulang-ulang. Nah, itulah dia. Mandi dengan air bidara ini dihitung satu kali. Setelah itu apa? Dimandikan dengan air yang karhun, air yang murni. Sebelum memandikan dengan air yang murni, disinilah sunat dikumur-kumurkan. Ya sebatas menggeser mulutnya, menggosok-gosok giginya, di situ dengan air yang bersih, bukan pertama, bukan dengan air yang bidara tadi, dengan air bersih ini. Diistinjakan dengan air ini. Diistinjakan dengan air yang ini. Siap. Terus. Dan setiap persendiannya yang kaku agak digoyang-goyang. Setiap persendiannya yang kaku agak digoyang-goyang, seperti tangan agak digoyang-goyang. Gitulah. Dan dihutur, itu dihutur. Agak digoyang-goyang. Setelah itu dimerengkanlah, sudah bersih dia, dimerengkanlah mayat ke kiri. Tapi tadi sudah langsung itu kan? Nah ini dulu, dibersihkan dulu, kemari dulu untuk mengambil belakang, istinja kan belakangan. Siram. Terus, ini kalau kita misalnya begini, biasanya badan mayat kita kandaskan ke perut kita dia. Tak mayat itu yang begini langsung. Mayat ini kandaskan ke perut, baru perut itulah nanti membantu menggeser badan mayat. Jangan tangan langsung begini. Ini masuk kupingnya. Masuk kupingnya dia. Tapi kan dia pakai basahan. Terus begitu. Setelah itu dibaringkan lagi dia. Ini belakangnya kan digosok terus. Dibaringkan lagi dia. Lalu bagian kiri. Bagian kiri. Bagian kiri. Ini diusahakanlah pandai-pandai kita lah melihat bagaimana nanti kondisi jenazah agar auratnya tidak terlihat. Setelah dijamin semua yang kotor tadi hilang, baru mayat kembali diterlentangkan. Diterlentangkan. Dah, siram. Setelah itu, ini namanya 2 kali mandi. Inilah yang namanya 2 kali mandi. Nah, kapan kita wudukan? Sekarang. Tapi sebelum diwudukan, diistinjakan. Biasanya ini pun bahu orang yang memandikan agak dikandaskan kemari, seperti memelukkan. Tapi jangan dipaksa. Ini ditekan pelan, pelan satu orang yang manakan, satu orang yang menggunakan kain warna putih
untuk mengistinjakan atau melihat adakah najis di situ atau tidak. Sampai batas mana? Sampai sebatas kalau kita jongkok, itulah yang dibasuh. Sama dengan ketika mandi wajib. Dubur halqati. Ketika kita sedang ngeden, kan terbuka itu Pak, maaf cakapnya Bu ya. Itu wajib. Kalau mandi wajib pun wajib basah. Mayat pun begitu. Tapi dia tak bisa ngeden lagi. Nah, kita cucuk pelan. Jangan dalam kali, tak mau borsi nanti itu. Salah-salah bocor pula bakal luaran kerja kita. Sebatas itu saja ukurannya. Sebeginilah. Lebih kan sebegini, hati-hati. Bocor gawat. Nah, sebeginilah. Lihat, tak ada lagi. Bersih. Nah, barulah dia disiram lagi. Terakhir. Kemudian ini yang dinamakan mandi yang kedua. Tinggal wudhu. Nah, tinggal mengwudhukan. Air kapur tinggal menyiram saja nanti. Nah, mana boleh air bercampur kapur dipakai wudhu? Harus air yang murni. Diwudhukanlah dia. Ini terakhir ini. Nah, karena sunat mengwudhukan mayat. Nah, disiramlah dia. Ingat, ketika mewudukan mayat, siapa yang mewudukan wajib niat. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyit. Pardon? Iya, tak fardu kifayah ketika memandikan baru fardu kifayah. Kalau ini fardu lillahi ta'ala. Apa doanya Pak ketika mau membasuh muka? Ketika kita wudu, apa yang kita baca ketika air sampai ke muka kita? Di samping makom niat jatuhnya air pas pertama kali situ jatuh niat, tapi ketika air mengalir sailanul ma'i alal adha lahu du'a'un. Setiap air menyentuh kulit anggota ketika kita berwudu, di situ ada doa. Kan begitu? Kalau kita wudu sampai air ke muka jatuh niat, sesudah itu kan 3 kali kita baca, kita berbuat wudu itu dibasuh muka, ya kan? Apa doanya? Allahumma nawwir wajhi binurika yauma taswaddu wujuhan nas. Ya Allah, sinarilah wajahku. Kan begitu. Binurika, dengan cahayamu. Ketika hitam muka-muka orang nanti di akhirat. Muka kita. Makanya orang yang berwudu nanti salah satu cirinya kan mukanya bercahaya. Kita pun dibacanya. Nah, itu. Kalau untuk mayat, Allahumma nawwir wajhi wa wajhahu kalau laki-laki. Kalau perempuan, wa wajhaha. Keadaan tertutup kaca Pak. Tuan yang mau apakah menyiram? Mengudukan? Boleh. Tahu kan baca kan? Boleh. Ini dibuka lah kalau mau buka dia kan? Dibuka lagi. Coba, ini. Allahumma nawwir wajhi wa wajhahu binurika yauma taswaddu wujuhan nas. Ikat batas muka kan sampai dari tempat tumbuh rambut sampai di sini ujung dagu. Nah, kemudian dari anak telinga yang kanan sampai ke anak yang kiri, termasuk rambut ini. Rambut jabhah namanya. Terus satu kali lagi. Nah, selesai. Yang penting air itu berjalan. Dan bisik-bisik begini boleh. Air harus berjalan syarat wudhu. Beda dengan tayamum. Tayamum hanya ditepuk untuk pun air itu boleh. Kalau wudhu, air harus mengalir di anggota wudhu. Begitu juga dengan mayat. Harus berjalan air yang kita siramkan itu. Sailanul ma' namanya. Setelah itu kita siramlah tangannya, kita basuhlah tangannya yang dari mana kita mulai? Kanan atau kiri? Kanan. Setiap memandikan mayat tadi dari kanan, menggosoknya pun dari kanan, mewudukannya pun dari kanan juga. Allahumma ati kitabi wa kitabahu biyamini wa yaminahu. Ya Allah, nanti di hari kiamat kasihlah catatan dengan tangan kanan kita yang menerima. Dan tangan kanannya ini. Dari mulai ujung kuku tangan sampai ke siku. Ilal mirfaqo ini kalau bahasa Qur'annya kan.
Bila mana intahi sampai di sini. Mau dilebihkan kemari boleh? Boleh. Ini batas terakhir siku sampai 3 kali. Berapa kali dibaca? Setiap menyiram. Allah ma'ati kitabi wa kitabahu biyamini. Terus. Letakkan pelan lagi. Kiri. Mana tangannya? Tolong jangan. Wala tu'ti kitabi ala shimali. Janganlah kau berikan catatan dengan menggunakan tangan kiri. Untuk mayat sama juga. Wasima dihitung begitu. Sampai 3 kali selesai. 2 sudah anggota wudhu. Tinggal apanya? Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Kalau untuk memandikan mayat, Allahumma harrim sya'ri wa sarrahu 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan rambutnya ini yang kita mandikan ini disentuh api neraka. Terus begitu juga. Sampai 3 kali Allahumma harrim sya'ri wa sarrahu 'alan nar. Selesai. Telinga begitu juga. Lupa doanya dah. Doanya itu lagi. Mana adalah doanya? Coba nanti kita kirim susulan doanya. Telinga belum. Telinga. Telinga ini biasanya sekaligus dibuat orang kan? Kita pukul ini karena membasuh itu kan daun telinga bukan lubang telinga, daun telinganya. Kalau kita hidup begini. Nah, ini kemari, kemudian ini berjalan, lagi jempol kemari. Kan begitu caranya. Tunjukkan dulu ini. Nah, kan menyapu, bukan membasuh ya. Masukkan kemari, ini kemari, lalu ini jalankan telunjuk, menelusuri setiap lekuk telinga, baru ini kemari. Itu orang lah begitu ya. Orang mayat itu mana kita membuat ini? Disapu kedua daun telinga. Ada doanya itu. Setelah itu kita membasuh kakinya yang kanan. Allahumma sabbit qadami wa qadamaihi ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kakiku dan kakinya ini, kalau dia laki-laki sih qadamaihi, kalau perempuan qadamaiha ala siratil mustaqim. Tetapkanlah kakiku dan kaki mayat ini meniti di atas siratal mustaqim. 3 kali kita baca. Allahumma sabbit qadami wa qadamaihi atau qadamaiha ala siratal mustaqim. Allahumma sabbit qadami wa qadamaihi ala siratal mustaqim. Terus. Wala taj'al qadami tajillu ala siratal mustaqim. Ini wa qadamaihi tajillu ala siratal mustaqim. Jangan jadikan kaki ini nanti tergelincir, dan kakinya yang kita mandikan ini pun jangan tergelincir saat meniti. Selesai, barulah berdoa orang yang memandikan dan orang yang membutuhkan mayat. Apa doanya? Sama. Nah, cuma biasanya Allahumma ja'alni wa ja'alhu. Ya Allah, jadikanlah aku dan jadikanlah dia minat tawabin, dari golongan orang-orang yang bertaubat, dari kesolihin dan hamba-hamba yang soleh. Nah, setelah selesai tadi ini semua, tinggallah air untuk mengawetkan mayat. Itulah air kafur baru. Inilah yang biasa dipakai para ulama dengan istilah mandi 9. Boleh dihancurkan itu Pak Tuan, ya? Kapur barusan boleh dihancurkan. Kapur barus itu kan dimasukkan ke dalam air yang ini. Biasanya ada yang berbentuk tepung. Ya. Tetapi
jangan sampai kapur itu merubah warna air. Hanya menjaga aromanya saja. Fungsinya kan untuk memperlambat rusaknya jasad. Itu saja. Nah, disinilah dimandikan. Biasa orang digeser-geser memandikan kan? Tak usah digeser. Istilah mandi 9 adalah mandinya para wali. Nah, maka dibacalah Bismillahirrahmanirrahim, dibacalah. Yang kita bilang di sini apa? Biasa. Bismillah, Subhanaka Rabbana. Dan ketika disiramkan ini kan dibaca terus. Sampai 3 kali. Nah, setelah itu ada yang menggeser. Ada yang nggak usah, sudah tadi mau ada mayat di wali. Karena mandinya para wali itu kan begitu, dari sebelah kanan ke sebelah kiri, lalu ke sebelah bagian atas. Doanya pun bukan yang seperti kita baca itu, asal mulanya air 9. Pertama apa? Dia baca sholawat. Maka selama dia menyiramkan air ini yang 1 kali ini, Allahumma sholli ala sayyidina, pelanlah jalannya air itu. Tak begini dia tak begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. 1 kali. 1 kali. Balik yang kedua. Kita mandikan lagi dia. Apa doanya? Itu yang Bapak bilang tadi apa? Allahumma ghufranaka iya. Sih. Ghufranaka ya Rahman wa ilaika. 1 kali tadi. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Wa ya Rahman wa ilaikal masir. 1 kali. Kalau kita ini semua dipakai, mau kiri, mau kanan, mau depan, padahal itu siraman yang kedua. Nah, bacalah di kitab apa namanya Hasyiah Sarwani itu. Itulah dia doa. Lalu yang ketiga apa yang dibaca? Ini yang lama, Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baik. 3 kali mandi. Pertama tadi baca salawat, kedua Allahumma ghufranaka ya ilaikal masir, ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir, ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru mandi yang ketiga atau siraman yang ketiga baca Yasin. Nah, dibaca Yasin. Kemudian siraman yang keempat bagian sebelah kiri. Ini pun sampai habis bacaan air tak boleh berhenti. Nah, apa yang kita baca? Yudillullahu zalimin wa yaf'alullaha ma yasha' wa yahkumu ma yurid. 1. Siraman yang kelima, apa yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kelima. Yang keenam, dibacalah akhir surah Al-Baqarah tapi tidak tuntas. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 6. Sudah? 6. Kemudian dari sinilah kita mulai untuk siraman yang ke-7. Insyaallah ta'ala minal aminin yusabbitul qawlus sabit. Habis air. Habis airnya. Kemudian yang ke-8. Minha nukhrijukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang ke-9.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Habis di dadanya. Sar di dadanya. Fasholli li rabbika wanhar. Habis di bagian kemaluan. Terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Selesai. Mandi air campur bidara 1 kali, mandi air yang mutlak tadi 1 kali, mandi air yang dicampur 1 kali. Barulah namanya 3 kali mandi. Kalau kurang, balik macam itu lagi. Jadi pangkal lagi. Tidak bisa dilangkap-langkap, balik dari pangkal. Posisi birunya tadi waktu membersihkan tuh. Iya, sambil di bola dia kan, bismillah. Posisi sudah air 9 ini. Saat waktu membersihkan tadi. Waktu bersihkan tadi jeruk itu. Itu lagi. Nah, inilah dia. Setelah ini tinggal proses mengangkat. Ketika mengangkat jenazah ini kan mau diganti ini. Bolehkah ditarik dia? Enggak. Ditutup dengan kain warna gelap. Tutup. Baik yang atas maupun yang bawah. Caranya mayat digeser sedikit, ya kan? Dimasukkanlah kain. Nah, setelah itu digeser kemari, yang satu menyorong kemari, yang satu lagi menarik. Pahamlah kita cara menggesernya itu kan? Nah, setelah itu barulah ditarik lagi kain dari atas. Berarti 2 selendang untuk atas dan bawah. Dan barulah di mayat ini dibawa ke suatu tempat. Nah, di mana dilap? Di sini boleh. Selendang yang menutupnya itu pun kita buat lapnya boleh. Handuk harus yang lembut, handuk bayi. Nah, harus handuk bayi. Nah, karena jasad manusia tak boleh disakiti sama halnya dengan jasad manusia ketika hidup. Bahkan lebih-lebih kepada jasad yang sudah meninggal. Kenapa? Dihormati Bani Adam untuk menghormati Bani Adam. Penghormatan terakhir kita itu. Nah, dibawalah dia. Dan di sana sudah ada yang menyediakan kain kafan. Itu yang 3 lapis tadi. Nah, sebetulnya perempuan 2 lapis itu kan. Nah, laki-laki yang 3 lapis langsung. Kalau perempuan kan lapisan pembungkusnya kan 2. Tambah tudung, tambah kain, tambah baju kurung. Selesai. Kan itu. Mau ditambah lagi haram, nggak boleh. Main anget deh nenek, jangan. Nah, jangan tambah lagi selimutnya, cukup. Nah, 2 lapis, tudung, baju kurung, kemudian sarung. Bantal. Tambah cawat lah. Terakhir. Itu pun cawat itu hanya dianjurkan kalau disangsikan najis keluar. Kalau tidak, nggak usah. Baju sama kain termasuk 1 lapis tuh, Pak. Kalau untuk perempuan, iya. Untuk laki-laki? Untuk laki-laki tidak dihitung. 3 lapis tadi yang dihitung. Yang wajib bagi laki-laki hanya 3 lapis itu tadi. Yang asli 3 lapis? Iya. Adapun sorbannya, bajunya, kainnya itu hanya tambahan. Tapi kalau orang yang gemuk itu Pak Ustadz, Pak Tuan kan 1,5 meter itu diganting 1 dijahit. Lebar dia. Itu tergantung mayatnya lah. Itu termasuk 3 lapis juga? 1. 1 lapis? Iya. Berarti tambah 1 lapis lagi? Iya, kalau perempuan ya. Kalau laki-laki, Laki-laki yang bosar 3 lapis. orangnya, Tetap 3 lapis. ya 3 lapis. Iya. Itu 1 hamparan itu kan kadang digantingkan 1 biar lebar dia, biar muat. Kalau gemuk orangnya. Satu lapis. Iya. Namanya itu tetap 1 lapis namanya. 1 lapis walaupun disambung. Iya, tetap kira 1 lapis. Iya. Nah, jadi tambah 2 hamparan lagi Iya. lah. Nah, adapun bajunya, kainnya, sorbannya itu hanya boleh, dibolehkan menambah itu. Kalau berlebih, kalau hanya ada 3 lapis itu saja. Berarti kurang lah kalau dibilang Pak Tuan nanti tadi 10 meter. Kan kalau mayatnya panjangnya kira-kira 172. Iya, kurang juga itu kalau 10 meter. Kalau di hamparan yang dua hamparan jadikan 1. 2 hamparan jadikan 1 dia katanya lagi. Sekarang begini Pak, cara meletakkan kain itu kan tidak harus rata begini.
kan agak zigzag dia itu. Jadi bisa ditarik sedikit. Agak zigzag Muat dia. dia. Kan 1 meter. Jadi Bukan 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis begini enggak. Agak zigzag dia biasanya. Lapis pertama dibuatlah begini kan makin lebar. Baru dilapis lagi dia. Iya. Berarti nggak perlu dijahit. Tergantung kondisi mayat lah. Kalau luar biasa besarnya jahit. Sedang-sedang macam saya, macam bapak, enggak Iya. kalah ya. Itulah dia. Jadi inilah sebatas yang bisa kami sampaikan. Kalau kebanyakan di kami sana Pak Tuan, di 2 hamparan dijadikan 1 itu besar kecil orangnya di kampung di daerah kami sana. Tergantung. Yang penting dia tidak melebihi dari 3 lapis. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara dan saudari kami, kita langsung ke dalam ruangan kembali karena kita akan laksanakan prosesi pembungkusan jenazah. Mohon diangkat panitia. Kita akan sekaligus nanti acara penutupan. Diangkat aja, dilepas apanya, basahannya. Iya.